Halo teman-teman semuanya, sekarang kalian lagi menyaksikan podcast kelompok 3. Nah, bak kata pepatah nih, tak kenal maka tak sayang. Ayo kenalan dulu biar aku sayang. Kenalin, nama aku Meltia Zai Putri dan aku di sini sebagai moderator podcast kali ini ditemani oleh dua teman aku. Halo, aku Auna Yovita. Halo, aku Faris Helian. Lalu ada juga nih orang-orang yang turut berpartisipasi dalam produksi podcast kita. Yang pertama ada Harmonika Dwi Putri. Halo guys. Ada Syauki Septiani Bisono. Halo. Ada Joanna Kanisa. Hai. Ada Mayla Patricia. Halo. Ada Aisyah Suci. Halo. Ada Siti Humaira. Halo. Ada Salsadina Aulia Rahmi. Halo guys. Pada podcast kali ini kita akan bincang-bincang kecil nih mengenai topik yang sedikit serius, tapi akan dibalut sama keseruan teman-teman kita dalam membahas terkait topik yang lagi marak di masyarakat ini, yaitu tentang maraknya kasus bunuh diri. Nah, teman-teman mungkin udah tahu atau udah dengar ya, kasus bunuh diri ini maraknya di kalangan mahasiswa. Salah satunya ada mahasiswi dari UNES yang melakukan aksi bunuh diri pada tanggal 10 Oktober 2023, kalau nggak salah pukul 17.20 waktu Indonesia bagian Barat di kosnya. Nah, mahasiswi tersebut meninggalkan suatu pesan kepada ibunya yang berisi, "Mom, sorry for cannot be as strong as you wish. I have a birthday gift for you, delivered at Hanis Kos. I wish I can give it to you myself. Sorry, Mom. Thank you for always thinking about me, care about me, and sorry if I always make you sad." Nah, kalau diterjemahkan nih, Mama, maaf ya, karena aku belum bisa jadi sekuat yang Mama harapin. Aku punya hadiah untuk Mama yang udah aku antar ke kosan si Hani. Andai aja aku bisa, aku bakal kok ngasih kado tersebut ke Mama secara langsung. Terima kasih karena udah mikirin aku, perhatiin aku, dan maaf jika aku selalu membuat Mama sedih. Jangan lupa ya doain aku. Sekali lagi maaf ya Mama, aku nyerah. Kalau kita dengar dari isi pesan tersebut mungkin sedikit menyayat hati ya karena sedih. Dan kita bisa ngerasain kalau si penulis pesan tersebut udah sangat putus asa sehingga memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Dan jujur aku sendiri pun ingin nangis nih waktu membaca pesan tersebut. Nah, menurut Aurel atau Faris, apa sih yang membuat seseorang memutuskan untuk mengakhiri hidupnya? Kalau menurut aku sih faktor seseorang mengakhiri hidupnya itu mungkin banyak faktornya ya, men. Salah satunya yaitu kayak masalah percintaan, kayak hutang piutang, masalah perkuliahan. Nah, banyak di sini kayak yang Meti bilang tadi masalah di mahasiswa UNES. Nah, di kalangan mahasiswa sekarang ini memang banyak masalah mental. Kalau aku sendiri sih banyak ya itunya masalah-masalah dalam masa perkuliahan. Aku itu sering bercerita ke bunda aku. Aku orangnya tipe yang emang terbuka dan aku emang sering cerita loh ke teman-teman dekat aku. Jadi di sana kesehatan mental aku juga terjaga. Tapi nggak tahu sih ke orang-orang yang bunuh diri itu apa dia nggak ada tempat cerita atau nggak punya teman dekat gitu loh, Met. Kalau nggak salah Aurel sendiri itu mahasiswa perantauan ya? Iya, aku sendiri mahasiswa perantauan. Jadi kayak emang banyak gitu masalah bagi mahasiswa perantauan ini. Tapi aku kayak emang suka cerita aja gitu. Berarti Aurel caranya itu dengan cara bercerita ke orang lain. Iya. Nah, kalau dari Faris sendiri, gimana sih opini Faris terhadap kasus tadi? Ya, aku setuju sama Aura kalau misalnya orang bunuh diri itu karena adanya masalah-masalah gitu. Karena pada faktanya tuh orang tersebut tuh takut untuk menghadapi masalah tersebut daripada takut untuk kehilangan nyawanya sendiri gitu. Jadi harusnya orang tersebut tuh dirangkul dan juga seperti kata Aura tadi, kita bisa bercerita kepada orang-orang terdekat ya. Benar nih kata Faris, beberapa orang mungkin memilih untuk mengakhiri nyawanya daripada menghadapi masalah tersebut. Nah, tadi aku dengar-dengar Aurel banyak nih nyebut tentang mental health.
Apa sih mental health itu, Aurel? Kesehatan mental yang disebut juga dengan mental health itu sendiri adalah suatu keadaan di mana seseorang memiliki kesejahteraan yang terdapat dalam dirinya, yang mampu menyadari potensi yang dimiliki oleh dirinya sendiri, yang terdapat kemampuan mengatasi stres dalam hidup dan memiliki kemampuan bekerja secara efektif dan produktif. Nah, sebaliknya, apabila memiliki gangguan kesehatan mental, salah satu dampak yang terjadi yaitu emosi yang meningkat dan menjadi sangat cemas gitu loh, Matt. Terima kasih Aurel penjelasannya tentang mental health. Nah, kalau bisa aku ringkas secara sedikit nih, mental health itu berarti kesehatan mental seseorang yang mampu menjadi faktor terbesar dalam membuat keputusan dalam hidup seseorang. Mungkin dari kasus tadi, mahasiswa berinisial N tadi, apa ya, kalau bisa disebut mental health-nya mungkin sedang tidak baik-baik aja. Nah, maka dari itu dia memutuskan untuk melakukan tindakan yang bisa dibilang sedikit sedih ya, sangat menyedihkan, maaf. Nah, kita bisa pindah nih ke Faris. Seberapa penting sih mental health itu? Jadi menurut aku ya, mental health itu sangat penting karena pada dasarnya mental health itu akan selalu ada pada manusia, apalagi itu sangat berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari itu. Misalnya mungkin teman-teman mungkin mempunyai sahabat yang awalnya mungkin ceria, happy, senang, tapi di akhir-akhir atau di ujung-ujung waktu ini dia mungkin sering mengurung diri ataupun sering merasa sedih. Nah, itu mungkin bisa menjadi faktor ataupun bentuk-bentuk dari mental health tersebut. I see, Faris. Berarti mungkin di sini apabila kita diposisikan sebagai teman yang berada di lingkungan teman-teman kita yang mungkin secara kita sadari ya sedang mental health-nya lagi nggak baik-baik aja, kita berarti harus peka juga ya. Harus peka sama lingkungan kita juga. Berarti peran kita nih sebagai teman sangat penting dalam kehidupan seseorang. Lalu dari kasus bunuh diri tadi, ada nggak sih Faris tindakan untuk mencegahnya dari kita? Tindakan yang biasanya dilakukan itu yang pertama itu adalah kita tuh harus men-stop stigma jelek terhadap mental health ataupun bunuh diri. Maksudnya tuh di sini pada saat ini orang-orang sering menjudge tentang orang-orang yang melakukan bunuh diri gitu. Misalnya seperti kurang ibadah lah, tidak terbuka lah, ataupun mengurung diri lah gitu. Bukan ingin merangkul tapi malah menjudge mental. Maksudnya orang-orang tersebut itu butuh dorongan moral ataupun dorongan dari teman-teman yang lain ataupun dari keluarga dan juga orang terdekatnya gitu. Bukan bukannya menjudge mereka gitu. Gitu sih, men. Apalagi ya, aku pernah nih punya pengalaman sedikit saat aku lagi sedih atau ada sesuatu yang memberatkan hati aku, mungkin aku lebih memilih untuk menyimpannya sendiri karena aku tahu saat dihadapin sama orang lain, terutama saat bercerita kepada orang yang lebih tua dari kita atau orang tua aku sendiri, rasanya nggak didengar nggak sih? Kayak mungkin mereka bakal bilang, kamu kurang ibadah doang sih. Kan? Jadi kayak niat untuk bercerita itu mengerucut nggak sih, Faris? Makanya kayak adalah stigma-stigma dari orang sekitar kita. Lalu ada nggak tanda-tanda seseorang yang mungkin berisiko bunuh diri? Untuk tanda-tanda orang yang berisiko untuk bunuh diri ataupun mengalami mental health itu biasanya tuh kita seperti yang aku bilang tadi itu orang yang mungkin biasanya ceria gitu kan, tapi tiba-tiba dia Murung. murung gitu kan, ataupun biasanya dia tuh ceria, apa sih namanya? Mood swing banget. Editor dikat ya. Apalagi ya, kalau misalnya dia tuh suka dengan keadaan dirinya ketika dia tuh kayak biasanya dia tuh orangnya bersih, sekarang tiba-tiba dia jorok, itu tuh pun termasuk salah satu dari gangguan mental gitu. Apakah kalau misalkan seseorang yang dulunya aman, terus tiba-tiba menggunakan narkoba atau jadi kecanduan alkohol jadi salah satu dari tersebut? Itu juga salah satunya karena itu ibaratnya zat adiktif ya. Jadi mereka tuh mencari pelarian untuk menenangkan dirinya tersebut tuh pada narkoba ataupun alkohol gitu. Seharusnya itu tidak baik untuk dilakukan ya. Apabila kita menemukan teman-teman kita yang seperti itu, ada baiknya kalau kita melakukan apa nih, Faris? Kalau misalnya mungkin nanti teman-teman menemukan gejala-gejala tersebut, teman-teman bisa melakukan pendekatan
dan juga pahami terkait kondisi orang tersebut gitu. Misalnya teman-teman bisa bisa melakukan pendekatan emosional gitu kan, cerita gitu, apa sih masalah kamu, ceritalah ke aku gitu kan. Terus juga kita juga bisa melakukan percakapan yang hangat gitu. Jadi ibaratnya mereka tuh cuman butuh sosok untuk didengar gitu. Jadi kita bisa menjadilah sosok untuk mendengarkan orang lain gitu. Berarti pada intinya tuh yang dibutuhkan sebenarnya cukup simpel ya, pendekatan dari orang terdekat. Iya. Segitu pentingnya kehadiran kita bagi teman-teman kita di luar sana ya kan. Nah, aku suka nih kalau udah heart to heart conversation, walaupun sedikit sulit mulainya nggak seperti ini. Kadang kita harus tahu mana orang yang kita percaya untuk bisa kita cerita. Ya, aku harap teman-teman di sini bisa jadi orang yang terpercaya buat teman-teman kita. Nah, tapi kan saat kita melihat gejala tersebut, kadang kita mengabaikannya dengan dalih, wah ini bukan urusan aku, kayaknya aku nggak perlu ikut campur. Dari Faris sendiri gimana nih tanggapannya tentang hal tersebut? Sebenarnya untuk ikut campur itu ya, sebenarnya nggak harus ikut campur secara full keseluruhan masalah dari orang tersebut. Tapi bisa teman-teman memberikan sekedar dukungan aja itu udah sangat cukup gitu. Jadi tidak harus dia punya masalah ini gini gitu kan. Yes. Tapi teman-teman nggak harus menyelesaikan masalah itu juga. Teman-teman cuma butuh untuk memberikan dorongan kepada orang-orang tersebut dan merangkul bahwa mereka tuh masih punya orang-orang yang hangat berada di dekatnya gitu. Berarti lebih ke dukungan emosional ya yang kita butuhkan. Lalu yang terakhir ada nggak Faris? Yang terakhir ada, cuman mungkin sedikit Masalah. It's okay ya. Biasanya jika teman-teman memiliki masalah mental ataupun masalah mental health gitu kan, teman-teman bisa pergi ke psikolog atau psikiater gitu. Teman-teman bisa cerita tentang masalah teman-teman, nanti pasti diberikan solusinya. Pun jika teman-teman tidak memiliki budget, masih ada solusi yang lain, masih ada jalan yang lain. Teman-teman bisa cerita ke keluarga, pun jika tidak bisa ke keluarga bisa ke teman-teman, tapi tidak bisa teman-teman bisa ke internet. Iya, internet bisa ke manifest, Twitter gitu, banyak. Jadi teman-teman tidak harus dengan lari dari masalah tersebut, tapi teman-teman bisa menghadapinya gitu. Secara perlahan-lahan ya. Perlahan-lahan. Nah, reminder sedikit buat teman-teman yang ada di sekitar kita untuk tidak melakukan upaya bunuh diri. Mungkin ada nih teman-teman di sekitar kita atau bahkan kitanya sendiri kan. Karena ada beberapa masalah yang nggak bisa kita hadapi atau kita rasa terlalu berat untuk kita hadapi sendirian. Dan kita mungkin terlalu lelah untuk terus-terusan menghadapi masalah tersebut. Nah, saran dari aku, carilah teman yang mungkin sedikit susah ya. Apalagi kita di kondisi kayak gitu, susah banget nih untuk mencari teman. Nah, maka dari itu, dibanding kita mencari teman, aku harap teman-teman yang datang ke kita saat kita membutuhkan gitu loh. Karena aku tahu pasti banyak yang masih perhatian pada kita, pada teman-teman sekitar, yang masih peduli. Mungkin nggak kelihatan kalau mereka peduli, tapi dalam hatinya mereka pun turut bersedih kalau kita bersedih. Lalu, seperti kata Faris, mungkin mencari bantuan profesional sedikit mahal ya. Apalagi ngurus BPJS kan susah kan. Itu lama. Tapi sebenarnya teman-teman ada lembaga loh yang membantu kita untuk menangani kasus bunuh diri. Ada yang namanya Suicide Hotline yang bisa kita hubungi secara langsung. Dan mungkin informasinya akan kita letakkan di caption ya kalau ada. Editor kalau di bawah sini. Nah, sekian podcast kita hari ini. Aku Meti. Aku Aurel. Aku Faris. Kami tim podcast Tri. Kami Undur diri. Wedhus kentir, wedhus kentir, wedhus kentir, wedhus kentir, wedhus yang sangat, kambing yang sangat domba, Billy Ellis, dodol pecel. Ojo nganti wedhus nyolong apel. Ojo nganti wedhus nyolong apel.